Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari, kelas PGMI 3. Saya akan membahas tentang klasifikasi tumbuhan. Sebelum saya membahas tentang klasifikasi tumbuhan, saya akan membahas sedikit tentang pengertian tumbuhan dan ciri-ciri tumbuhan. Yang pertama, pengertian tumbuhan atau biasa disebut dengan kingdom Palentae merupakan salah satu organisme eukariotik multiseluler yang mempunyai klorofil dan sebuah dinding sel. Warna hijau yang ada pada tumbuhan dihasilkan oleh klorofil. Klorofil di dalam tumbuhan berfungsi sebagai proses fotosintesis dan menghasilkan cadangan makanannya sendiri atau biasa disebut dengan autotrof. Kedua yaitu ciri-ciri pada tumbuhan. Ciri-ciri pada tumbuhan yang pertama bersifat multiseluler atau tumbuhan yang memiliki banyak sel. Yang kedua bersifat autotrof atau kingdom, ini dapat membuat makanannya sendiri. Yang ketiga bersifat eukariotik. Yang keempat, tumbuhan memiliki dinding sel yang berbentuk dari selulosa. Yang kelima, hidupnya bisa di daratan ataupun di perairan. Yang keenam, kingdom ini memperoleh bahan makanan dengan cara fotosintesis yang dibantu oleh sinar matahari. Yang ketujuh, tumbuhan dapat berproduksi dengan dua cara, yaitu secara seksual atau melalui putik dan benang sari, dan dengan cara aseksual atau cengkok, tunas, stek, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk kepada klasifikasi tumbuhan. Klasifikasi tumbuhan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu divisi Bryophyta atau tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut di sini saya jelaskan ada 2 jenis. Yang pertama lumut Hepaticopsida atau lumut hati. Lumut hati banyak ditemukan melekat pada bebatuan, tanah, atau tembok. Bentuk tumbuhan ini berupa lembaran yang dibentuk seperti hati dan memiliki banyak lekukan. Struktur tumbuhan ini juga merupakan akar, batang, dan juga daun. Kemudian yang kedua, lumut Bryopsida atau lumut daun. Bentuk lumut ini berupa lebar dan tersusun secara spiral. Berwarna hijau muda hingga kecoklatan jika sudah tua atau mulai mengering. Batang lumut ini berwarna hijau muda, hijau tua, hingga kecoklatan ketika kering atau sudah mati. Bagian akar berwarna kecoklatan. Yang kedua yaitu divisi Pteridophyta atau tumbuhan paku. Di sini saya menjelaskan 4 jenis tumbuhan paku. Yang pertama, Psilopsida atau paku purba. Tanaman ini berupa ranting yang bercabang, memiliki bulu-bulu yang halus yang menyelimuti bagian batangnya. Akarnya berupa serabut halus atau akar semu. Yang kedua yaitu paku kawat. Jenis tumbuhan ini yang dapat menghasilkan 2 jenis spora seperti mikrospora dan makrospora. Tumbuhan ini bisa disebut paku kawat atau paku rambut karena mempunyai daun yang berukuran kecil. Yang ketiga, paku ekor kuda. Jenis tumbuhan ini mempunyai cabang yang seperti bentuk ular dan mirip dengan ekor kuda. Tanaman ini hidup di lingkungan berpasir. Yang keempat, yaitu paku sejati atau biasa disebut dengan pakis. Tumbuhan ini biasa hidup di daerah tropis dan juga di subtropis. Daunnya cukup lebar dibanding dengan tumbuhan paku lainnya. Yang ketiga, tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji terbagi menjadi 2, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji terbuka tidak memiliki pembungkus pada biji, berarti bijinya terbuka dan terdapat di permukaan daun buah. Tumbuhan berbiji terbuka terdiri dari tumbuhan yang berkayu dan berakar tunggang yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sangat bervariasi. Tumbuhan berbiji terbuka memiliki 2 jenis alat kelamin yaitu betina dan jantan pada satu pohon tetapi letaknya yang sama.
Yang kedua, tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan biji tertutup oleh daun, buah, serta mempunyai bunga yang berfungsi sebagai alat untuk proses perkembangbiakan. Tumbuhan berbiji tertutup berupa pohon besar, perdu, dan tumbuhan rambat serta jenis tumbuhan tidak berkayu. Bentuk daun pada tumbuhan ini pada umumnya berbentuk pipi dan relatif lebih lebar dari bentuk dan ukuran yang sangat bervariasi. Berdasarkan jumlah keping bijinya, tumbuhan berbiji tertutup dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Tumbuhan ini merupakan salah satu jenis tumbuhan yang pada bagian bijinya hanya memiliki satu daun, lembaga atau kotiledon. Kotiledon merupakan organ pada bagian biji yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Yang kedua, tumbuhan berkeping dua atau biasa disebut dengan dikotil. Tumbuhan berkeping dua atau dikotil merupakan salah satu jenis tumbuhan yang pada bijinya terdapat dua daun lembaga atau kotiledon. Ciri umum dari sebuah tumbuhan dikotil yaitu memiliki akar yang berupa akar tunggang, tidak terlihat ruas pada bagian batang, memiliki batang yang bercabang, mempunyai sebuah kambium, daunnya memiliki bentuk yang menyirip atau menjaring, dan juga mempunyai tulang daun serta pada bagian bunga berjumlah 2, 4, dan 5 atau kelipatan lainnya. Contoh tanaman dikotil yaitu kacang-kacangan, tomat, apel, buah pir, dan lain sebagainya. Demikianlah ulasan tentang klasifikasi tumbuhan beserta dengan pengertian dan beberapa jenis yang saya jelaskan tadi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.